Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu ya. Seperti yang bisa dilihat oleh sobat pionir sekalian ya, P-Network diterpa tuduhan aksi jual insider pasca harga amblas 50% ya. Jadi ini berita yang cukup menghebohkan jagat dunia maya sebenarnya ya. Admin ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam internal core team dan apa sebenarnya yang sedang dilakukan core team. Apakah core team itu ingin memperkaya diri sendiri saja atau bagaimana ya? Tapi sebelum lanjut ke dalam beritanya, seperti biasa buat sobat pionir yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat ya. Ini admin melihatnya lumayan panas ya. Jadi kita akan masuk saja ke beritanya. Kita coba apakah jelas apakah memang P-Network dan core timnya itu melakukan hal seperti itu atau memang tidak ya? Kita akan coba analisis. Admin akan merekomendasikan sebuah aplikasi yaitu T-Coin Network. Ini gampang sekali ya, sehari cuma kliknya 4 kali ya. Karena di sini nambangnya itu 6 jam sekali. Kita klik di sini yang ada jamnya, yang muter-muter yang di tengah atas itu klik. Setelah diklik kita bakal klik start. Udah ya, cuma kayak gitu doang. Sehari itu cuma 4 kali klik. Mau 3 kali klik boleh ya. Di sini juga ada tertulis total rate-nya itu 1,450 tick coin per jam ya. Jadi ini total rate-nya itu sangat tinggi. Mumpung belum banyak yang nambang, silahkan download ya. Di Play Store ada, tapi jangan lupa masukkan kode GRP strip Devir 7R0 untuk menambah booster penambangan ya. Oke, jangan lupa di-download karena ini masih legit ya. Oke, kita kembali ke videonya. Kita akan coba analisis. P-Network kembali jadi sorotan. Komunitasnya bereaksi keras setelah native token mereka P anjlok lebih dari 50% dalam 5 hari terakhir. Kita akan coba cek di CMC atau Coin Market Cap. Admin seharian ini belum ngecek ya. Kalau dari judulnya sih memang seperti itu ya, memang astaga ya. Memang seperti ini ya, ini untuk patokan harga di bursa ya. Oke, kita akan kembali lagi ke beritanya. Crash brutal atau seketika memantik tudingan rug pull. Sejumlah holder menemukan transfer koin berskala besar yang diduga dilakukan oleh pihak internal proyek. Transfer 12 juta token picu ketakutan rug pull di P-Network. Pada tanggal 17 Mei, seorang anggota komunitas terkemuka yang dikenal dengan nama Dr. Picoin melontarkan tuduhan serius kepada tim inti Pi. Ia mengklaim tim tersebut telah menjual jutaan token Pi kala harga mencapai puncaknya di kisaran US 1,60 ya. Ya gimana enggak ya? Ini saat tadi siang ya. Untuk kali ini si admin baru ngecek ya. Untuk malam hari ini udah 7,18 miliar ya. Tadi siang padahal belum segini. Seingat admin itu 7,14 miliar. Ini ya gimana harga nggak jeblok ya. Harganya sedang naik malah dipush terus menerus oleh pihak core team, malah ngejual dan ngesuplai ya gimana harganya mau naik, bagaimana investor bakalan percaya kalau cara main kotornya itu seperti itu ya. Kalau menurut admin sih ini cara main kotor saja ya. Kalau admin sih ya memang lumrah ketika memang sang pencipta itu ingin menjual koinnya dalam skala ya seberapapun ya. Tetapi untuk kasus ini ketika Kortip itu ya mungkin harga 1,6 ya biarkanlah ya para investor dulu yang main ya. Kita jual mungkin 20 juta koin juga mungkin ngaruhnya cuma ke 1,4 kemarin, nggak sampai sekarang ya. Ini turun lebih dari 50% ya. Gimana investor nggak pada ngamuk ya.
Oke, ia mengklaim tim tersebut telah menjual token Pi ya, jutaan token Pi kala harga mencapai puncaknya di kisaran US$1,6. Ia merujuk pada data blockchain yang menunjukkan adanya transfer sebanyak 12 juta Pi. Dr. Picoin juga menuduh tim sengaja memainkan harga saat komunitas sedang sibuk mengikuti berbagai pengumuman proyek. Tim inti menjual puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta Pi di puncak harga. Semua dilakukan ketika komunitas tengah teralihkan oleh pengumuman dan ilusi progres, tuding Dr. Picoin. Nah, ini ya, hampir 12 juta loh. Ini bukan 1 2 ya, ini ukurannya udah juta ya. Ini sangat masif ya. Sangat masif ya, gimana nggak langsung jeblok ya harganya ya. Meskipun klaimnya belum terverifikasi, tudingan tersebut dengan cepat menyebar di dunia maya dan memicu kepanikan di kalangan holder. Tuduhan ini juga memantik perdebatan sengit soal transparansi dan kepercayaan di dalam proyek. Beberapa pengguna menggaungkan kekhawatiran soal aksi ambil untung dari pihak orang dalam. Namun, sebagian lainnya menepis tuduhan tersebut sebagai informasi menyesatkan. Salah satu pendukung Pi berpendapat transaksi tersebut terkait dengan migrasi saldo pengguna dari testnet ke mainnet. Nah, kalau ini bisa saja memang masuk akal juga, yang dari testnet ke mainnet masuk akal. Tetapi jika memang hal ini dilakukan oleh pihak core team ya gimana lagi kalau investor nggak bakalan kabur, untuk volatilitasnya saja lumayan ekstrim ya, tidak seperti koin-koin kripto lain. Menurut akun tersebut, alamat wallet yang menjadi pusat masalah adalah GABT7EIMP ya. Wallet itu sejak lama telah dilabeli sebagai wallet distribusi yang digunakan untuk kepentingan operasional. Mereka bilang Pi dijual. Itu tidak benar. Hanya mereka yang tidak memahami wallet ini yang bakal tersesat. Jangan jadi salah satunya. Mereka pakai Piscan yang hanya menampilkan arus keluar demi menyesatkan, terang akun tersebut. Kontroversi ini mencuat tak lama setelah kemunculan Pi Network yang sangat dinanti di ajang konsensus 2025. Adapun rangkaian teaser sebelumnya telah membuat banyak pihak berharap pada peluncuran mainnet dan peluncuran luas di app. Namun kenyataannya, tim inti justru memperkenalkan Pi Network Ventures, dana ekosistem senilai US$100 juta yang ditujukan untuk mendukung para builder di komunitas Pi. Nah, inilah ya. Menurut admin ini mau sampai kapan ya cara berlarut-larut seperti ini ya. Tapi admin juga tidak ingin menilai mentah-mentah dan tidak ingin mengambil berita ini sebagai rujukan yang nomor satu oleh admin ya. Jadi untuk ini memang kalau admin sih berdasarkan yang terjadi ya, yang di Pi Network saja, yang di core team memang kan syarat-syarat open mainnet sepenuhnya yaitu antara lain ya memang migrasi ke mainnet 10 juta koin dan verifikasi KYC yang sekian 15 juta atau berapa ya, admin sudah lupa ya. Dan yang terakhir yaitu tentang peluncuran di apps ya. Padahal dua itu sudah terpenuhi. Tetapi kenapa ketika dua itu sudah terpenuhi, kenapa tidak dari saat terpenuhi ya? Pi Network atau pihak core team itu langsung melayangkan artikel terbarunya terkait Pi Network Ventures. Admin anggap seperti itu lebih bagus ya daripada sekarang, ketika akan terjadinya konsensus blockchain di Toronto baru Pi Network itu mengumumkan Pi Network Ventures ya, jadi agak aneh juga ya. Sebenarnya sama saja itu mengambil momentum, tetapi momentumnya memang tidak pas. Meskipun pengumuman ini merupakan langkah strategis untuk pertumbuhan jangka panjang proyek, banyak pengguna merasa kecewa. Keputusan ini pun diyakini turut memicu aksi jual. Komunitas yakin mereka sedang menuju peluncuran mainnet penuh dengan 100 DApp berkualitas tinggi. Namun pada 14 Mei, tidak ada update besar, hanya Pi Network Ventures, ungkap Dr. Picoin. Ya, gimana orang-orang nggak pada marah ya, nggak pada ya marah ya, gimana lagi, gimana cara mengungkapkannya ya.
Satu-satunya ya caranya untuk mengungkapkan kekesalan ya menghujat core team ya. Terlepas dari kejatuhan tersebut, CEO Founders P. Dr. Nicholas Kokalis memanfaatkan konferensi itu untuk menyoroti arah masa depan Pi Network. Ia membeberkan rencana integrasi kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) dan alat identitas terdesentralisasi untuk aplikasi Web3. Kokalis juga mengonfirmasi bahwa node pusat jaringan telah dihentikan operasinya, membuka jalan bagi desentralisasi penuh. Ia juga memperkenalkan upgrade horizon bagi operator Pinode yang menjadi langkah krusial menuju kesiapan mainnet. Oke ya, jadi bagaimana tanggapan Sobat Pionir terkait tuduhan kepada Picor Team itu yang melakukan rug pull ya? Ketika naik malah sengaja dia sendiri ya yang ingin mencari keuntungan terbesar itu ngejual koinnya ya. Kalau admin jika memang ini terbukti ya memang terbukti ya. Tetapi kalau memang tidak terbukti ya nggak masalah. Buktinya tapi di sini di data CMC makin hari ya makin naik ya, bukan makin hari berkurang atau bagaimana ya. Ya tinggal tergantung momennya pas atau tidak sebenarnya untuk melakukan hal tersebut ya. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada Sobat Pionir yang lain bila mana ada Sobat Pionir yang lain belum mengetahui adanya berita terbaru terkait perkembangan berita Pi Network dari channel Zaitek. Oke, sampai jumpa ke video berikutnya.